Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dan nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Hingga pada hari ini kita masih sempat hadir dan bertemu dalam bincang-bincang Ramadan kali. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rahmatan lil alamin dan suri toladan bagi kita semua. Baiklah pemirsa semua dan teman-teman, hari ini kita masuk di bincang-bincang pagi Ramadan yang ke-18 ya, yang part 18. Masya Allah, kita sudah masuk di hari yang ke-18 dalam perbincangan-bincangan kita di Ramadan. Oke, terlebih dahulu kita sapa dulu pemateri kita, Ustadz Saudi Ismail THI. Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Dinda, sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat Ustadz. Ya. Kita doakan mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ini dan bulan-bulan seterusnya selalu diberikan kesehatan dan memberikan kita ilmu dan menambah wawasan kita mengenai agama yang saat ini atau yang kita anut. Baiklah, langsung saja pada bincang-bincang part 18 ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu Islam, agama peradaban. Nah, ini tema yang sangat menarik untuk kita bahas pada perbincangan kita kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islam dan peradaban tidak bisa dipisahkan. Artinya mereka merupakan satu kesatuan yang telah ada ketika Islam lahir, bahwa konsep peradaban itu dibawa sendiri oleh Islam. Nah, konsep peradaban dalam Islam yang bersumber pastinya dari din atau agama Islam itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan bersama bagaimana Islam sebagai agama peradaban ini oleh Al-Ustadz Saudi Ismail Ahmad MTHI. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih Adinda Din, Salamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah di hari 18 Ramadan ini kita masih bisa menebarkan kebaikan. Hari ini saya ditemani oleh adinda saya Muhammad Islamuddin, yang mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Tema yang diangkat adalah Islam, agama peradaban. Peradaban itu menjadi simbol kemajuan sebuah komunitas, sebuah umat. Dan setiap umat senantiasa meninggalkan peradabannya. Kalau kita bicara unsur-unsur peradaban yang membentuk sebuah peradaban, maka di situ ada keyakinan, ada agama, ada ilmu pengetahuan, ada budaya, tradisi, dan ada kesenian. 4 pilar inilah yang membangun peradaban. Nah, Islam datang itu berjumpa dengan peradaban yang sangat jahiliyah. Dan inilah yang menjadi misi utama kenabian Rasulullah, ingin mengubah peradaban jahiliyah itu.
Misalnya di antara peradaban jahiliyah yang ingin diubah oleh Islam adalah bagaimana penghormatan pada kaum wanita. Di masa jahiliyah, seorang ayah sebuah rumah tangga yang melahirkan anak bayi perempuan itu dianggap aib, ya, bahkan dikubur hidup-hidup. Inilah yang kemudian dibawa oleh Islam untuk diubah menjadi peradaban baru, sehingga peradaban yang dibangun oleh Islam adalah peradaban yang memposisikan antara laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara. Tidak ada perbedaan dengan fungsi masing-masing. Jadi tetap pada posisi kesetaraan, tetapi tetap ada perbedaan-perbedaan fungsional. Contoh yang lain misalnya peradaban jahiliyah kita kenal dengan peradaban yang poligami, dan poligami tanpa batas. Ya, bukan 4, boleh jadi ada 20, 30 istrinya. Maka kemudian Islam datang membawa peradaban baru. Ya, peradaban untuk menghargai juga perempuan. Jika laki-laki ingin menikah, maka itu batasnya hanya 4. Itu pun juga ada persyaratan yang sangat ketat. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau Anda khawatir untuk tidak bisa berbuat adil, tidak mau berbuat adil, maka satulah. Ini menjadi peradaban. Tetapi para pendengar, pemirsa, Adinda Novi dan saya hormati, peradaban itu mesti dibangun di atas fondasi ilmu pengetahuan. Dan agama ini, Islam datang itu membawa satu peradaban, yaitu peradaban Iqra. Wahyu pertama Al-Alaq itu ayat 1-5 itu bicara tentang peradaban membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi dari peradaban membaca inilah maka akan muncul ya kemajuan peradaban baru. Dan itulah yang kemudian diraih oleh umat Islam di masa kejayaannya, di era keemasannya. Islam pernah menjadi sebuah paham adik kuasa, ya, mengalami kemajuan yang sangat pesat, ya, bahkan kemajuan Eropa ya, yang dialami hari ini itu tidak bisa lepas dari jasa Islam. Ya, jadi ketika Islam datang membawa peradaban membaca, peradaban melihat sesuatu dengan pendalaman yang sangat dalam, ya, maka ulama-ulama kita ya, di tengah peradaban Yunani misalnya, maka ulama-ulama kita melakukan transfer peradaban. Ya, mereka melakukan penerjemahan kitab-kitab Yunani ya, dalam bahasa Arab. Ya, bahkan puncak kejayaannya di masa Khalifah Abbasiyah dengan berdirinya satu perpustakaan besar, Baitul Hikmah, ya, rumah kebijaksanaan. Ini menjadi puncak pencapaian umat Islam di bidang peradaban ilmu pengetahuan. Bahkan ilmu modern hari ini, kedokteran, matematika, fisika, kimia, itu semua dibangun, dirintis oleh orang-orang Islam, oleh ulama-ulama Islam. Dan itu hasil dari perenungan, pembacaan terhadap ayat-ayat Allah, baik yang qauliyah maupun yang qauliyah. Inilah yang menjadi satu ya, kelebihan dari agama ini. Ya, ketika seluruh fenomena kehidupan, baik yang ada pada dirinya sendiri, ya, pada diri manusia, dan pada alam semesta, itu mesti kita baca dan menjadi inspirasi untuk membangun peradaban baru. Sayangnya, para pemirsa yang saya muliakan, umat Islam hari ini hanya bangga dengan sejarah masa lalu ini. Ya, kita hari ini menjadi bangsa yang terbelakang, ya, tidak mengalami kemajuan yang berarti. Ya. Ada orang yang berpandangan bahwa inilah akibat dari teologi yang kita anut, teologi Jabariyah, teologi Asy'ariyah, yang selalu
menekankan pada keterbatasan diri. Ya, padahal jika kita ingin maju, maka penggunaan kemampuan akal pikiran, rasionalitas kita itu mesti kita kembangkan. Ya, oleh karena itu ayat-ayat Quran selalu menekankan pada kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tazakkarun. Jadi agama ini mengajak kita untuk berpikir menjadi pintu untuk membangun peradaban, sekaligus untuk mengubah keadaan menjadi keadaan yang penuh dengan peradaban. Kita berdoa mudah-mudahan berkah Ramadan ini kita bisa membangun peradaban baru. Kita ada usaha-usaha untuk kita kembali ke masa kejayaan kita, ya, ke masa Islam kita. Cuma kadangkala kita diganggu oleh harmoni persaudaraan di antara kita. Nah, kita hari ini mengalami satu problem di mana di antara kita umat Islam itu saling menyerang, saling menyalahkan, padahal peradaban baru bisa kita bangun jika ada persatuan di antara kita. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh pada tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan hadis, wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Perpecah belahan akan membuat umat ini lemah. Ya, oleh karena itu, jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk membangun kebersamaan di antara kita, agar kita bisa menjadi umat yang maju, umat yang memiliki peradaban yang seperti yang diraih oleh umat-umat Islam zaman sebelum kita. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa kebaikan pada diri saya, pada Adinda Nurdin dan siapapun yang menyaksikan video ini. Saya kembalikan pada Adinda Nurdin, mungkin ada hal-hal yang ingin dielaborasi lebih jauh. Masya Allah, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Al-Ustadz mengenai Islam sebagai agama peradaban. Nah, dari penyampaian Ustadz tadi ada beberapa poin penting yang saya catat, bahwa Islam, yang pertama bahwa Islam telah mengubah peradaban yang dari jahiliyah menuju ke peradaban yang terang benderang. Ketika Islam hadir, peradaban Arab pada saat itu yang masih jahiliyah berubah drastis menjadi lebih indah. Yeah. Seperti penghormatan terhadap kaum wanita maupun hal poligami tadi yang dijelaskan. Kemudian yang kedua, bahwa peradaban dalam ilmu pengetahuan sangat berdasar pada membaca, bahwa kekuatan peradaban ilmu pengetahuan kita pada ulama-ulama terdahulu, yaitu karena mereka memiliki semangat yang sangat kuat dalam menelaah ataupun mengkaji buku-buku yang bersifat keilmuan, seperti mereka mentranslate misalnya buku-buku Yunani, kemudian mereka pelajari lebih mendalam. Kemudian yang terakhir, bahwa poin yang terakhir yang bisa kita tarik, bahwa di dalam peradaban saat ini Islam mengalami belum mencapai, bukan mengalami pemunduran, tapi belum mencapai tingkat kesuksesan karena terjadinya perpecahan, sedikit ada perpecahan internal di dalam umat Islam itu, di mana mereka saling menyerang antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, padahal peradaban dapat dicapai melalui persatuan dan kebersamaan atau jami'ah. Nah, dari poin-poin ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Ustaz. Ya, silakan. Nah, yang pertama mengenai poin yang kedua tadi, bahwa peradaban ilmu pengetahuan itu dimulai atau dapat dicapai melalui pengkajian mendalam terhadap buku-buku maupun sumber belajar yang lain. Ya. Nah, melihat saat ini
kondisi saat ini bahwa kebanyakan para penuntut ilmu, para pejuang Islam, para penuntut ilmu Islam banyak meninggalkan hal-hal yang bersifat pengkajian keilmuan seperti ini. Pasti penyebabnya tidak lain adalah kelalaian melalui teknologi yang saat ini mereka berada pada zaman ini. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana cara mengembalikan kembali semangat peradaban, ilmu pengetahuan terhadap pejuang-pejuang Islam ataupun para pelajar-pelajar Islam saat ini? Untuk yang pertama mungkin hanya itu. Ya, terima kasih Adinda Nurdin ya. Jadi untuk menumbuhkan kembali semangat kita membaca, maka kita harus menyadari bahwa di antara ajaran agama. Jadi kalau kita ingin membangun keberagamaan yang sempurna, maka ajarannya itu mesti kita ikuti secara totalitas. Ya, udkhulu fisil mikafa. Kita masuk ke dalam agama ini dengan paripurna totalitas. Saya kira ajaran awal Islam adalah membaca ini, ya, membaca. Jadi wahyu pertama ketika Nabi dilantik ketika Muhammad dilantik menjadi Nabi, itu Iqra, membaca, ya, membaca. Jadi kalau kita meninggalkan budaya baca hari ini, itu artinya kita meninggalkan fondasi utama dari agama ini. Ya, agama ini dibangun dari membaca, ya, membaca diri, membaca alam semesta, membaca ayat kauliyah yang kemudian menjadi inspirasi kita untuk membangun peradaban. Ya, memang ya, menjadi masalah kita hari ini ya, ketika kita meninggalkan budaya baca ini. Ya, oleh karena itu saya kira mungkin yang mesti kita sadarkan kembali adalah bahwa membaca menjadi pilar dasar pembangunan agama ini. Ya, itu menjadi pilar dasar. Jadi sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, maka membaca menjadi dasarnya. Orang tidak bisa sholat kalau tidak punya pengetahuan tentang sholat. Orang tidak bisa zakat, tidak bisa haji, tidak bisa melakukan ibadah puasa jika mereka tidak pernah membaca apa manfaat sholat itu, apa urgensi dari puasa, dari zakat, dari haji itu. Ya, jadi ibadah-ibadah dalam agama kita itu mesti kita lakukan di atas landasan pengetahuan. Nah, pengetahuan itu diperoleh diantaranya dari membaca, ya, membaca. Jadi di satu sisi memang kita hari ini budaya baca kita sangat tinggi, tapi budaya bacanya budaya baca yang tadi Nurdin sampaikan, ya budaya baca teknologi kita, membaca chat, ya membaca Facebook, ya, tapi membaca membaca hal-hal yang bisa menggugah kemajuan bangsa, yang bisa memunculkan satu teori, satu ilmu, itu tidak pernah kita lakukan. Ya, oleh karena itu sekali lagi untuk kita bisa membangun peradaban baru umat ini, maka semangat kita untuk kembali kepada tiang dasar dari agama ini, itu membaca, harus kita hidupkan kembali. Ya, makanya ya kita subhanallah gitu, sejak anak-anak kita diajari untuk mengaji, Iqra. Ya, Iqra, membaca Quran. Tapi tidak cukup kita membaca Quran saja. Membaca Quran juga mentadaburinya, mentadarusinya, sampai pada akhirnya interaksi kita dengan Quran akan memikat kita pada ilmu-ilmu, pada temuan-temuan, informasi-informasi ketuhanan yang bisa membawa pada pembangunan kualitas ya, peradaban ke depan. Mungkin itu ya, Nurdin. Insyaallah. Terima kasih atas jawaban dari Ustaz, bahwa membaca merupakan pilar dasar dari semua kegiatan yang kita lakukan. Ya. Kemudian membaca menumbuhkan suatu pengetahuan, dan pengetahuan itulah yang nanti akan kita terapkan, yang nanti kita lakukan untuk mengerjakan sesuatu, termasuk di dalamnya ibadah. Ya. Nah, selanjutnya Ustaz, ini pertanyaan mungkin agak sedikit
sedikit menyinggung pada masa ini. Seperti yang tadi dikatakan bahwa saat ini umat Islam lemah bukan karena dobrakan dari luar, tetapi karena keadaan dari internalnya itu sendiri yang tidak konsisten, artinya yang tidak bersatu, yang tidak memiliki persatuan di dalamnya. Nah, kita lihat bahwa banyak dari umat Muslim yang saling menyalahkan sesama umat Muslim, yang saling menganggap bahwa imam mereka lah yang terbaik atau sumber mereka lah yang terbaik, padahal di dalam Islam tidak diajarkan untuk saling mencelah sesama umat Muslim, karena bisa jadi mereka memiliki dasar yang masing-masing memiliki kekuatan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara untuk mengatasi perpecahan pada umat Islam saat ini supaya umat Islam bisa kembali bangkit dan meraih kembali peradaban yang sesungguhnya? Silakan Ustaz. Jadi yang pertama, Dinda Nurdin, jika orang itu merasa berilmu tapi ilmunya menjadi alat untuk menyalahkan orang lain, maka itu menjadi tanda kebodohan diri. Jadi di antara ciri kebodohan adalah tidak ingin menerima perbedaan-perbedaan dalam kehidupan. Padahal kehidupan ini tidak akan indah tanpa perbedaan. Jadi perbedaan-perbedaan di antara makhluk, baik dari sisi fisik, tampilan, warna kulit, bahasa, bahkan sampai pada hasil pemikiran, itu menjadi hukum sunatullah pada manusia. Dan teks-teks agama, Al-Quran dan hadis, itu sebuah kitab suci, sebuah sumber teks agama yang membuka diri untuk dipahami berbeda oleh siapapun. Makanya saya kira hal yang mesti kita sadarkan pada mereka adalah menyadarkan bahwa perbedaan bagian dari sunatullah. Anda tidak bisa membangun satu model, satu pemahaman dari kedua manusia, karena masing-masing kita punya akal yang berbeda, punya potensi yang berbeda. Kedalaman ilmu, kekuatan penggunaan logika dan akal yang dibimbing oleh wahyu itu bisa melahirkan simpul-simpul yang berbeda dari pemahaman-pemahaman agama. Jadi sekali lagi saya Nurdin memandang bahwa kalau ada orang hari ini yang merasa benar sendiri, yang lain salah, itu orang-orang pada dasarnya dia orang bodoh. Itu tanda kebodohan. Tanda kecerdasan seseorang adalah menerima perbedaan sebagai bagian dari sunatullah. Oleh karena itu, para pemirsa yang saya muliakan, mari kita beragama yang dibalut oleh kearifan, kebijaksanaan. Kita bijaksana bersikap, kita arif dalam berpandangan, dan seterusnya. Ini penting kita hadirkan, sehingga tidak akan pernah umat ini akan maju jika kita hanya sering konflik pada antara kita sendiri. Kita bisa maju jika kita sadar bahwa kemajuan bisa diraih jika kita bersatu, membangun umat ini dengan mungkin itu ya Nudi. Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa dari pemateri kita pada hari ini, bahwa kesimpulan dari jawabannya bahwa tanda kecerdasan seseorang adalah dilihat dari bagaimana dia mampu menerima perbedaan sebagai sebuah sunnatullah. Adalah terima kasih untuk Ustaz. Yang sangat luar biasa mengenai Islam sebagai agama peradaban. Mudah-mudahan di Ramadan ini umat Muslim mampu membangun kembali semangat peradaban yang sesungguhnya yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya oleh para sahabat maupun oleh Rasulullah SAW. Baik, terima kasih atas waktunya pada hari ini Ustaz di bincang-bincang
pagi Ramadan yang ke-18 ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertemu di dalam bincang-bincang selanjutnya. Amin. Baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.